Jadi kerja sambil jalan-jalan, jalan-jalan sambil kerja gitu ya. Wah, ini memang konsumen harus dicerdaskan nih, gitu kan. Bagaimana cara memilih obat herbal yang betul-betul legal, aman, berkhasiat. Oh, itu penting. Nemu obat yang seperti itu di kemasan, dia pasti itu ilegal. Dia pasti ilegal ya. Pilihlah produk herbal yang asli dan murni, sebagaimana yang diproduksi oleh Toga Nusantara. Kita punya slogan, legal, halal, berkhasiat, dan aman. Legal sudah berizin resmi dari BPOM, kemudian halal sudah bersertifikat halal BPJPH, kemudian berkhasiat berdasarkan uji empiris dan uji ilmiah, kemudian juga aman untuk dikonsumsi karena sudah mengalami serangkaian kualifikasi atau uji mutu gitu ya, melalui uji lab. Jika Anda ingin membeli produk-produk herbal, ini juga harus hati-hati ya. Tidak semua produk herbal ini yang ada di pasaran berizin resmi, kemudian juga murni herbal. Karena ada sebagian pengusaha-pengusaha yang nakal, itu memproduksi herbal dicampur dengan obat kimia. Jadi kalau herbal ini kalau dikonsumsi jangka panjang, herbal yang murni ya, yang murni itu aman. Ya, memang dikondisikan untuk keamanan penggunaan jangka panjang dan efek samping yang lebih rendah. Gitu. Jadi memang tidak digunakan untuk penyakit-penyakit yang memang gawat darurat, kemudian serangan nyeri yang hebat yang mendadak. Gitu. Jadi memang dia karena lebih membantu tubuh untuk menjaga keseimbangan, membantu metabolisme, daya tahan untuk tubuh. Tindakan preventif ya, tindakan preventif. Jadi pencegahan ya, sebelum sakit ya, lebih baik mencegah kan gitu ya. Karena sejatinya memang untuk obat-obat herbal itu dia bekerjanya secara perlahan. Secara perlahan. Nah ya, kenapa sih dia tidak bekerja secara instan? Jadi memang kalau misalnya dibandingkan dengan produk-produk bahan kimia, untuk cara kerja obat-obat kimia berbeda dengan produk-produk herbal yang pertama. Kalau untuk obat-obat kimia, dia itu zat aktifnya itu tunggal. Misalnya paracetamol, yang memang kandungannya hanya paracetamol saja. Kemudian target spesifiknya, target reseptornya jelas. Kemudian dosisnya sudah terukur. Ya. Sedangkan kalau herbal itu seperti kita ketahui ya Pak, ya kandungan bahan aktifnya itu sangat beragam. Jadi dalam satu tumbuhan itu beragam ya. Dalam satu tumbuhan itu bisa mengandung flavonoid, alkaloid, saponin gitu. Dan semuanya itu bermanfaat sebagai pengobatan. Gitu. Jadi memang cara kerjanya itu nggak bisa cepat, dia pelan-pelan, perlahan-lahan, sesuai dengan kondisi tubuh. Tapi relatif aman. Betul, tidak membahayakan ya. Ya, jadi herbal ini tidak memaksa tubuh untuk menjadi lebih baik, tapi mengajak tubuh Pak. Nah, tapi memang ternyata di pasaran itu banyak kita temukan herbal itu tidak dalam keadaan benar-benar alami. Jadi masih ada yang mengandung campuran bahan kimia obat. Nah, ini yang bahaya ya. Nah, ini yang bahaya Pak. Nah, kenapa sih memang bahan kimia obat ini tadi ditambahkan ya Pak ya ke dalam produk herbal? Tadi yang seperti Bapak informasikan, produsen ini nakal, mereka memanfaatkan budaya jamu yang memang sangat luar biasa di Indonesia. Karena udah memasyarakat ya, jamu ini kan disukai, disukai dan dirasakan juga manfaatnya. Betul. Nah, para produsen-produsen nakal ini memanfaatkan hal itu Pak. Nah, supaya apa tujuannya? Supaya efeknya terasa lebih cepat. Sehingga masyarakat menganggap, wah produknya manjur nih, ampuh nih. Manjur. Nanti kalau sakit boleh nih beli lagi yang ini. Gitu. Nah, ketagihan jadinya. Kecanduan. Betul. Nah, ini yang tidak disadari oleh masyarakat. Karena masyarakat yang membeli itu beranggapannya, oh ini produk jamu, produk herbal, aman kok digunakan gitu. Nah, itu yang tidak disadari. Jadi akhirnya bahan kimia obat ini justru malah merusak tubuh secara perlahan-lahan. Bu Ika, bagaimana cara menghindari produk-produk herbal yang palsu dan bahan kimia obat itu, Bu Ika? Tadi mungkin bisa diulas lagi ya. Caranya bagaimana nih selain tadi ya dari kemasan, kira-kira apa lagi? Nah, ini ya Pak ya, ya tadi yang sudah disampaikan, belinya ke distributor resmi. Distributor resmi ya. Kemudian kalau di e-commerce itu yang official store. Dan kalau ke toko offline itu datang misalnya ke toko-toko
milik distributor, milik produsen Oh, bisa, oh kemudian ya. toko-toko obat, Iya, toko obat, apotik yang apotek. memang sudah Iya, berizin, iya. dan pastikan cek izin edarnya memang terdaftar di BPOM. Ini penting. Mereka saya ingat. Jadi gimana sih tips amannya gitu ya Pak untuk membeli yang kita pastikan produk herbal yang kita beli itu memang tidak dicurigai mengandung BKO. Ya. Jadi yang pertama kita membelinya di jalur distribusi resmi Pak. Oh ya. Jalur distribusi resmi. Kemudian kalau di e-commerce tentu di official store ya Pak. Official store yang Kemudian resmi. biasanya jenis-jenis produk herbal apa sih yang dicampurkan dengan BKO? Iya. Kalau ini masih banyak nih Pak. Jadi sebenarnya menjaga kesehatan itu lebih murah, lebih mudah daripada mengobati. Jadi jangan tunggu sakit, jangan tunggu dirawat, lebih baik konsumsi herbal yang murni ya untuk tindakan preventifnya. Ya, Lanjut. apa sih bahan kimia obat? Bahan itu. kimia obat adalah bahan kimia, zat kimia sintetis yang memang seharusnya digunakan sebagai obat. Gitu Pak. Jadi bisa dia obat bebas terbatas, obat keras, obat psikotropik yang memang produksinya itu harus dilakukan oleh industri farmasi dan penggunaannya biasanya harus di bawah pengawasan tenaga kesehatan. Kalau teh tuh ngandung tadi nggak? Teh. Oh, teh gitu ya. Teh ya. Nah, bahan-bahan ini kalau digunakan misalnya bersama dengan antibiotik, itu akan mengurangi efektivitas antibiotik karena mengikat sistemnya. Nah, ini menarik nih, kalau tanin itu katanya juga bisa mengikat terhadap asupan nutrisi. Oh, betul nggak? Iya. Oh, gitu. Iya, makanya memang tidak disarankan untuk anak-anak ya. Untuk anak-anak itu tidak diberikan yang teh mengandung dulu. tanin ya. Iya, teh. Karena kan masih banyak ya Pak orang tua yang memberikan teh pada anak. Nah, iya betul. Nah, iya kan. Nah, itu tidak bagus untuk penyerapan. Tidak bagus. Iya. Nanti jadi jangan tergiur, jangan tertarik dengan kemasan-kemasan di herbal, di kemasan produk herbal yang overklaim. Bisa mengobati, bisa menyembuhkan, gitu ya. Bisa mengobati asam urat, bisa menyembuhkan diabetes, bisa untuk stamina pria gitu, yang cespleng. Nah, yang kayak gitu tuh tidak ada di aturan BPOM gitu. Ini harus hati-hati. Justru yang biasanya cespleng seperti itu herbal yang mengandung BKO. Tadi sudah dijelaskan bahwa herbal itu untuk tindakan preventif. Jadi kerjanya untuk apa tadi, memblokade ini ya, apa namanya, penyakit-penyakit gitu ya. Atau apa istilah tadi Bu Ika itu? Menjaga keseimbangan menjaga keseimbangan tubuh. Meningkat daya imun. Memperbaiki bersama-sama dengan tubuh untuk memperbaiki dirinya sendiri gitu. Di Toga Nusantara gimana nih ketika para pekerja untuk melakukan proses produksi itu? Tadi kan sudah dijelaskan gambarannya. Lebih detail gimana tuh? Lebih detail karena kita sudah membuat SOP ya, SOP ya. Standar operasionalnya, prosedur standar operasionalnya. Kalau untuk karyawan, operator produksi yang memasuki ke area produksi, yang pertama kan harus ganti seragam produksi ya Pak ya. Jadi tidak diperkenankan membawa barang-barang. Oh, maaf saya mulai dari awal datang deh. Awal datang. Ya, dari awal datang. Jadi awal datang. Jadi awal datang kita ada pemeriksaan namanya pemeriksaan personal hygiene. Jadi kayak misalnya termasuk kayak kuku-kuku Pak. Ya, kuku nggak boleh panjang. Betul, kuku-kuku tidak boleh panjang. Kemudian make up juga. Oh, make up nggak boleh pakai make up ya? Ya, harus seminimal mungkin. Kemudian suhu tubuh, terus kondisi kesehatan, itu kita cek pasti. Nah, jadi tidak hanya BKO saja yang kita khawatirkan ada kontaminasi, termasuk mikroba-mikroba juga kan. Termasuk mikroba Nah, kemudian sesudah itu sudah oke semua, sudah dicek oleh QC staff, QC operator. Nah, kemudian sebelum memasuki area produksi ada seragam-seragam yang sudah kita tentukan. Tentu seragam ini sudah disesuaikan sesuai aturan dari BPOM ya Pak ya, dan sudah mengikuti aturan cara pembuatan obat bahan alam yang baik gitu. Ya harus tertutup dari atas sampai bawah. Kemudian sebelum memasuki ruangan harus cuci tangan juga. Cuci tangan. Ya, sudah disiapkan wastafelnya ya? Ya, sudah disiapkan wastafel, pengering, semuanya sudah siap. Sudah siap. Jadi memastikan personil yang masuk itu sudah aman, tidak terkontaminasi bahan-bahan asing, kotoran, debu dan lain-lain.
misalnya ada masyarakat yang bertanya gitu, "Oh, saya sekarang konsumsi obat-obat dokter. Nah, Ya. kalau saya mau minum obat herbal, jadi gimana? Boleh enggak?" Nah, iya betul. Banyak tuh yang itu. Nah, tetap boleh, hanya dilakukan penjedaan, Pak. Oh, jeda. Jeda. Jadi jeda waktu minum antara obat-obat kimia, obat-obat dari dokter dengan obat-obat herbal. Ya. Itu paling tidak di 2 jam jedanya. 2 jam. 2 jam. Jadi konsumsi obat dari dokter dengan obat herbal. Ya, betul. Itu 2 jam selisihnya. Kemudian tidak mengonsumsi obat-obatan dari dokter dengan minuman-minuman seperti kopi, teh, Oh, gitu. Karena tadi teh itu mengandung Tanin. angin kan. Iya. Jadi khawatir nanti mengikat. Mengikat. Nggak akan ada efek obat yang diharapkan. Iya, iya, iya. Tuh, jadi boleh nggak? Boleh. Ya, Boleh. cuma tadi ada pemberian jeda. Jeda. Utamanya Iya, 2 jam. iya, iya. Misalnya mau obat kimia dulu, jam 1, berarti misalnya obat herbalnya bisa diminum di jam 3. Jam 3. Nah, Iya, selisih iya, iya. 2 jam. Pemberian Betul, jeda. Terima kasih para pemirsa. Selamat berjumpa kembali nanti di hari Selasa jam 9 sampai dengan jam 10 di kelas herbal. Terima kasih sahabat Toga Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.